Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah yang mana dengan kesempatan nikmatnya, anugerahnya, hidayahnya di saat ini, di bulan Ramadan ini, kita masih senantiasa diberi kesempatan demi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Salah satunya kita mengingat kembali esensi daripada amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Allah sendiri, tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kalian, siam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir daripada target daripada puasa ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu dengan definisi yang amat sangat luas, para ulama mendefinisikannya. Salah satu yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, takwa ada 4 indikator. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal bitanzil, berdasarkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan yang apa Nabi ajarkan, yaitu As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa, ciri yang ketiga adalah senantiasa persiapan untuk kehidupan setelah kematiannya, yaitu kehidupan akhirat. Yang terakhir adalah waridho bil qalil, ya, kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita, termasuk dalam rezeki, meskipun kita melihatnya sedikit tetapi wajib kita syukuri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka puasa ini harus bisa melahirkan 4 hal tadi. Ketika kita bicara masalah yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah sampaikan, hanya saja yang disebut ulama itu adalah yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Jadi takwa itu bukan hanya dengan banyaknya ilmu, banyaknya hafalan, banyaknya tadarus, banyaknya siam, banyaknya sedekah. Bukan hanya itu. Takwa yang sejati adalah bagaimana kita punya perasaan merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan Allah Maha melihat. Itulah puncak daripada takwa. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, di sini, di sini, di hati. Artinya lebih kepada amalan hati sebenarnya takwa yang sebenarnya itu. Bagaimana kita merasa diawasi, bagaimana kita merasa takut ketika melanggar yang dilarang oleh Allah, bagaimana kita takut ketika melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa yang pertama. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Ya.
Takwa la'allakum tattaqun. Takwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil, ya, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam memerintahkan umatnya, pengikutnya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa setiap pagi yang hendaknya dibaca oleh kita. Apa yang diajarkan Rasul kita simak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan amal yang kau terima. Mengapa rizki yang halal, amal yang diterima didahului dengan ilmu? Karena al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus ada, harus kita upayakan, harus kita wujudkan sebelum kita berbicara dan sebelum kita bertindak melakukan sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa yang membuat hal-hal yang baru, yang muhdas, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya di dalamnya dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu akan tertolak. Artinya amal tidak cukup dengan ikhlas kepada Allah, namun harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut ittiba. Dan yang ketiga, hakikat takwa adalah al-istidadu liyaumir rahil, ya, senantiasa persiapan untuk perjalanan yang panjang, ya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Orang yang cerdas, Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bisa meredam kemauan hawa nafsunya, dan dia terus berpikir lima amila ba'dal maut, apa yang akan dibawa untuk kehidupan setelah kematiannya nanti. Dia berpikir, sudah cukupkah bekal saya? Dia berpikir, akankah saya bahagia kelak dengan bekal yang saat ini sudah saya siapkan? Dia terus berpikir dan bertindak bagaimana agar hari-harinya diisi sebagai upaya untuk memperbanyak bekal kehidupan akhirat yang sangat panjang itu. Yang terakhir adalah ar-ridha bil qalil. Takwa, sifat berikutnya yang terakhir adalah ridha bil qalil, menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam rezeki meskipun sedikit. Allah Subhanahu wa taala melihat bukan pada jumlahnya yang kita terima, namun pada penerimaan kita terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik pasti adalah yang senantiasa mensyukuri seberapapun rizki yang diberikan oleh Allah. Semoga dengan bersyukur Allah akan berkahi, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Ramadan ini melahirkan ketakwaan yang sebenarnya, sehingga kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat orang-orang mutakin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.